Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, kembali lagi bertemu bersama saya Astri dan rekan saya Ria dalam acara podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Baria, apa kabarnya? Baik. Hari ini kita mau ketemu dengan salah satu narasumber, Mbak. Kebetulan kan kita ini lagi memperingati Hari Ibu. Nah, salah satu narasumber kita yaitu jaksa senior kita yang tentunya sudah banyak pengalamannya di dalam dunia persilatan kejaksaan ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Eka Septiana Sari, Sarjana Hukum. Selamat datang Ibu Eka. Selamat datang. Bu Eka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Semoga ya. kita juga sehat-sehat semua ya. Amin, ya robbal alamin. Bu Eka lagi sibuk apa nih dengan pekerjaannya? Biasalah, tugas jaksa lah ya kan. Neliti berkas, sidang, apalagi nih di bulan Desember. Pada mau cuti, Numpuk. jadi numpuk berkas-berkas itu ya kan. Karena lagi pada mau liburan mungkin ya, kebetulan hari kayak angin liburan. puting beliung lah ya. Datangnya berkas itu bertubi-tubi. Itu. Bu Eka Septiana Sari sudah berapa lama sih bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia ini? Kalau CPNS itu saya bekerja udah dari tahun 2000. PNS-nya 2001. Jadi pendidikan jaksanya di 2008 sampai dengan sekarang akhirnya udah jadi jaksa. Pengalamannya sih, nanya tadi pengalaman ya. Tugasnya sih dari Kejati Lampung pendidikan, terus tugasnya di Bengkulu Utara, Kejaksaan Negeri Argamakmur. Di 2010 awal udah di Kejari Bandar Lampung sampai dengan sekarang. Udah senior banget ya, Beb. 24 tahun. 24 tahun. Tentu banyak banget nih pengalaman-pengalamannya. Iya. Nah, Ibu Eka, selain kita ini ya sebagai pegawai perempuan, berarti kita sibuk dengan pekerjaan kita sebagai jaksa. Mungkin kita juga sibuk dengan peran kita yaitu sebagai ibu. Ibu Eka Septiana Sari, putranya berapa nih? 3. 2 perempuan, yang pertama sama yang kedua, yang terakhir laki-laki. Berarti peran ibu sangat dominan di rumah tersebut ya. Iya. Nah, gimana tuh cara baginya tuh antara pekerjaan kita yang menghabiskan waktu, kemudian sama pekerjaan di rumah tangga atau dengan ngurus anak-anak itu, Bu? Kalau saya sih ngebagi waktunya itu pada saat kita bekerja ya kita lakukan tugas dan pekerjaan kita sampai selesai. Tapi kan kita ada waktu libur di weekend misalnya, di hari Sabtu dan Minggu, habiskan waktu dengan anak-anak dan keluarga. Menurut saya itu sih jalan keluarnya. Oh begitu. Tapi kan nggak melulu hari libur ya Mbak Ria ya. Kadang-kadang tuh hari weekday pun anak-anak tuh suka ngajak pergi mamanya gitu. Mama pernah nggak sih anak-anak tuh protes Bu Eka? Misalnya nih, Mama kok sidangnya sampai malam sih gitu. Pernah banget ya kan, apalagi sekarang anak-anak udah gede. Waktu kecil dulu sih yang protesnya masih anak-anak TK, SD, itu mulai berhenti nggak terlalu protes itu di SMP. Karena udah paham kali ya, udah mulai bisa mengerti, memahami mamanya bekerja. Jadi terkadang kita udah kasih pengertian anak-anak dari mulai dia udah bisa bicara, bisa diajak ngobrol, itu udah saya kasih pengertian kalau saya seperti itu ke anak-anak. Luar biasa sekali ya. Bertepatan dengan hari ini yang diperingati sebagai Hari Ibu ya, Bu Eka ya. Apa sih makna seorang ibu bagi seorang Ibu Eka Septiana Sari? Makna seorang ibu menurut saya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi makna ibu itu berbeda-beda sih, tergantung dari kitanya ya. Bagi setiap orangnya berbeda-beda hubungan masing-masing antara anak dengan ibunya. Namun satu hal yang pasti, ibu adalah sosok yang sangat penting dan tak tergantikan. Itu menurut saya makna ibu. Luar biasa sekali berarti ya ibu ini ya, Yeah. Mbak Eka ya. Kemudian nih Mbak Ria, aku dapat bocoran sedikit. Apa itu, Astri? Katanya salah satu anak Ibu Eka ini udah menjadi penerus calon jaksa loh sekarang. Luar biasa, berarti berhasil ya. Berhasil nih Bu Eka mendidik Ibu Eka anaknya selain nih. menjadi
jaksa, anaknya pun calon jaksa, luar biasa. Ada 2 jaksa berarti nanti di rumahnya. Iya. Alhamdulillah nggak berhenti mengucapkan syukur. Alhamdulillahnya di tahun 2024 ini kado terindah itu anak saya udah diterima di kejaksaan dan sekarang bekerja di Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Alhamdulillah. Selain itu berarti kan Ibu Eka ini berhasil tuh ya menciptakan penerusnya. Berarti Bu Eka ini bisa mengalahi tantangan dalam hidupnya. Nah, tantangan Ibu bekerja sama dengan peran Ibu itu gimana itu Ibu Eka mengatasinya? Kalau mengatasi tantangan kan memang kita ini kalau untuk yang Ibu bekerja itu kan banyak sekali ya. Kita itu mengalami tantangan, kita harus membagi peran kita sebagai ibu yang bekerja dan peran kita sebagai ibu yang ditunggu sama anak-anak dan keluarga di rumah ya kan. Menurut saya kita harus bisa memanage waktu kita. Pada saat kita bekerja, kita harus tuntaskan pekerjaan kita. Pada saat kita dengan anak-anak, ayo kita bersama-sama menghabiskan waktu kita dengan anak-anak kita. Itu sih kalau tantangan yang ibu bekerja menurut saya. Oke, Bu Eka, kalau tadi kita sudah membahas tentang peran ibu dalam bekerja, peran ibu di dalam ibu rumah tangga, suka juga kita dengar adalah istilahnya me time atau healing. Ya. Nah, menurut Bu Eka gimana tuh? Butuh nggak sih seorang ibu tuh untuk healing? Me time, healing, kan kita juga perlu ya kan, menghabiskan waktu juga untuk kita, untuk menghilangkan stres. Bukan begitu Ibu? Jadi Ibu juga manusia ya? Iya. Keluarga yang sehat adalah ibu yang sehat. Iya. Kalau ibu bahagia, anak pasti bahagia. Dan keluarga pasti ikut bahagia. Tapi kalau ibu yang nggak bahagia, pasti terkontaminasi juga ke anak-anak dan keluarga menurut saya. Jadi happy mommy, happy family. Ya, betul banget itu. Ibu Eka, nih setelah kita mendapatin bagaimana cara menyikapi peran-peran kita sebagai ibu, membagi waktu dan tantangan-tantangan ini, kemudian Ibu ada nggak sih Bu pesan yang bisa disampaikan sama ibu-ibu yang bekerja lainnya, atau ibu rumah tangga, ataupun ibu yang memilih bekerja sekaligus ibu rumah tangga? Kalau menurut saya pesannya itu untuk ibu yang bekerja ya, kamu luar biasa. Bisa menggabungkan peran sebagai ibu dan pekerjaan adalah yang tidak mudah. Menurut saya ibu yang seperti itu adalah sosok yang kuat dan inspiratif. Tapi untuk ibu-ibu yang tidak bekerja, jangan juga berkecil hati. Karena menurut saya kontribusi ibu yang tidak bekerja itu sangat berharga dalam membesarkan anak dan mengurus rumah tangga yang sangat penting. Kamu adalah pahlawan untuk keluarga. Dan pesan saya sih jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap keluarga memiliki situasi yang berbeda. Fokuslah untuk membahagiakan keluarga kita masing-masing. Itu aja. Yang tadi saya tangkap adalah ibu itu adalah pahlawan. Angka mulianya sekali Mbak Ria kalau begitu arti seorang ibu itu. Mulia banget. Karena kan kita juga kalau misalnya kita berdoa juga kan ibu baru ayah. Benar. Jadi perbandingannya 3:1. Menurut saya itu sih ibu itu hebat. Ya kan, ada juga yang bilang kalau seorang ibu itu adalah yang bisa merubah peradaban. Nah, seorang anak menjadi berhasil atau sukses juga berkat doa ibunya. Allah. Kalau begitu kita mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini. Ya, baiklah Sobat Adiaksa, kalau begitu mau ibu itu bekerja, mau ibu berumah tangga, itu adalah pilihan masing-masing. Yang penting adalah manajemen waktunya dengan baik antara keluarga dan keluarga itu harus bekerja dan harus dengan seimbang. Yang penting seorang ibu juga harus bahagia, bener banget kan begitu ya? Ibu bahagia maka keluarganya akan bahagia. Bener. Kalau begitu mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Eka sangat inspiratif sekali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.